Halo, kali ini kita akan berbicara masalah kesalahan batas atau limiting errors. Nah, maksudnya kesalahan batas itu begini. Ini ada multitester yang umum digunakan, mereknya Sanwa ini ya. Nah, di sini ada beberapa batas ukur atau batas maksimal yang dapat kita ukur. Contohnya ini tegangan ACV yang merah ini. Di sini ada 10 ya. Kemudian ada 50 volt, 250, kemudian 750. Kalau kita mau mengukur jala-jala listrik yang ada di rumah kita, itu kan rata-rata 220, 200 mungkin 219 atau 200 berapa? Sampai 222 seumpama gitu. Nah, otomatis kan batas yang bisa kita gunakan itu kan ini skalanya itu kan 750 sama 250. Karena kalau 750 berarti kan maksimal yang bisa diukur adalah 750 volt, kemudian 250 ya 250 volt RMS ya ini ya. Yang di sini ini RMS ya, root mean square, bukan tegangan peaknya. Nah, di sini apabila kita mengukur menggunakan 750 bisa nggak? Bisa ya, bisa banget. Tetapi pasti errornya lebih besar. Lah yang errornya mendekati atau semakin kecil gitu ya, nah mendekati 0 gitu, itu ya memakai yang 250 karena yang akan kita ukur adalah 220 ya. Batas ukur yang mendekati 200, lebih dari 220 tapi mendekati, nah itu ya 250 kalau multitester yang ini. Ada lagi multitester yang lain seumpama gini. Nah di sini hanya ada dua, yaitu 200 dan 250. Ini kan yang untuk voltmeter AC kan ini ada simbolnya sinus ini. Kalau ini kan DC, voltmeter DC. Nah, yang AC itu cuma ada dua ini, 200 dan 750. Kita kalau mau mengukur jala-jala listrik ya pakai yang 750. Kalau yang 200 gimana? Pasti rusak multitesternya, terbakar. Gitu ge. Jadi kita pakai yang lebih dari yang akan kita ukur, tapi lebihnya sedikit saja, sesedikit mungkin. Kalau untuk multitester ini ya malah lebihnya banyak ya, karena memang fasilitasnya minim. Ini kan harganya mungkin 45.000 atau ada yang 30.000 di online shop kan. Jadi fasilitasnya minim gitu. Begitu juga yang lain, semua ini seperti apa ini ya, Wipro ya. Nah, ini juga fasilitasnya berbeda-beda ya, sesuai dengan harga tentunya. Begitu. Nah, kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah perhitungannya. Ya, kita ibaratkan ada sebuah multitester dengan skala AC voltmeternya itu 150. Nah, kalau tadi ini kan 250 toh. Nah, ini kita ibaratkan 150 gitu ya. Jadi skalanya atau batas ukur ya kalau di voltmeternya itu batas ukur volt ya, meter itu 150. Kemudian yang diukur ya, kemudian yang diukur atau yang terukur pada voltmeter itu seumpama 83 volt. Kemudian, nah di skala ini itu kan kalau multitester yang harganya 100 lebih lah, seumpama 150 lebih, itu pasti ada buku petunjuknya. Dan buku petunjuknya itu tertulis bahwa kalau 150 volt itu errornya berapa persen. Nah, seumpama errornya ya, errornya itu 1% pada skala 150 volt. Biasanya semakin besar skalanya ini, errornya akan semakin naik ya, semakin besar. Oke, 150 volt, 1% error, yang terukur adalah 83%. Berapakah errornya? Itu estimasi errornya berapa? Gini, jadi ini karena 1%, nah maka kita kalikan dulu
berapa volt toh, 1% sorry 1% dari 150 volt itu berapa kan gitu. Berarti kan kita kita hitung aja 1/100 gitu lah, kita kalikan 150 volt kan gitu. Ini ya, jadi sama dengan 1,5 volt, 1% dari 150 volt. Nah, kemudian tadi yang terukur kan ini 83. Nah, terus berapa persen error kira-kira? Nah, kita hitung ini 1,5 volt dibagi 83 gitu ya. Jadi persen error 1,5 dari 150 itu dibagi penunjukannya ya. Ini kalikan 100% tentunya ya. Sama dengan itu sekitar 1,809 persen. Gitu. Jadi apabila kita mengukur dengan skala 150 yang terbaca adalah 83, maka errornya sekitar ini 1,809%. Gitu oke. Ini cara mengukurnya. Terus berapa volt dari ini? Ya, dihitung lagi aja bisa toh. Berarti kan di sini 1,809/100 kalikan 83 volt. Itu oke. Nah, coba kita hitung. 1,809 dikalikan 83 dibagi 100, 1,50 ya. Seumpama 1,5 berapa angka berarti ini? 1 2 3 4 1 2 3 4 1,501 ya. Jadi 1,501 volt. Ini plus minusnya. Itu ya. Jadi plus minusnya 1,501 volt ya. Jadi nanti kalau kita menunjuknya ini terukurnya di multitester ini 83 kan, berarti kan bisa sekitar 84,5 ya, atau 82,5 kan gitu toh. Nah, jadi kita menghitung errornya semacam itu. Nah, sekarang begini, ini sudah menghitung satu besaran saja gitu. Nah, sekarang seumpama ada sebuah kasus ya. Kasusnya begini. Ini ada, nah gini ya. Ini R-nya ya, R-nya itu sama dengan 100 ohm plus minus, atau gini nulisnya gini, 100 ohm plus minus 0,2 ohm ya. Itu. Jadi toleransinya segini plus minusnya. Kemudian ini kalau kita ukur ya, semua di sini kasih ampere meter. Ampere meter ini menunjukkan 2 ampere plus minusnya 0,01 A. Ya. Ini didapat dari mana plus minus ini? Ya ini sama seperti ini. Perhitungannya sama gitu. Ini kan untuk voltmeter, ampere meter gimana? Ya sama saja. Gitu oke. Nah, kemudian kita disuruh nyari dayanya. Nah, daya itu apa? I kuadrat R, gitu kan? Nah, di sini sama dengan I kali R. Ini di sini berarti kan 2 plus minus 0,01 ya kan, dikali 2 plus minus 0,01 dikali R nya tadi berapa? 100 plus minus 0,2 kan gitu. Nah,
Ini berapa persen ini? Yang saya maksud ini berapa persennya ini ya. Nah, kalau kita hitung berarti prosentasenya sekitar 0,5 ya. 0,5% ini. Ini 0,5%. Kalau yang ini tuh 0,2 ya, jelas 100 kok ya. 0,2%. Sorry. 0,2%. Begini ya. Nah, kita mengkalikannya itu yang ini dulu, yang bilangannya ini dulu. Maka ini berapa ini? 400 ya. 2 kali 2 kali 100 kan 400 watt toh. Watt. Nah, persenannya gimana? Kan gitu. Nah, kalau persenannya itu kita jumlah juga. Kalau ini tadi ini kita kali ya. Jadi 2 kali 2 kali 100 itu kita kali. Tapi kalau persenannya ini ya, persenannya ini kita jumlah. Jadi di sini plus minusnya itu 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,2% gitu ya. Sama dengan berapa? 1,2 ya. Berarti 400 watt plus minus 1,2%. Nah, berapa watt itu? Ya tinggal kita hitung saja. 1,2 ya, per 100 kali 400 kan gitu toh. Sama dengan berapa itu? 84. Nah, watt. Berarti ini bisa jadi 400 watt plus minus 4,8 watt. Hitung ya. Nah, ini sudah ketemu. Nah, beginilah cara menghitung kesalahan batas pada alat ukur, entah itu ohmmeter, voltmeter, ampermeter, atau nanti ada wattmeter juga. Nah, caranya seperti ini. Baik, cukup sekian video kesalahan batas kali ini dan semoga bermanfaat.